Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haitsuma kuntum, wa'lamu anna Allah yuhibbul muhsinin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah hadirin Jumat rahimakumullah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini, siang ini, Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kaki kita. Semoga Allah menjadikan sholat Jumat hari ini Jumat terbaik di antara sholat Jumat yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah menjadikan setiap langkah kita dari rumah masuk ke Masjid Al-Firdaus ini menjadikan kafaratan lidzunub. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah jadikan ketika kita pulang dari masjid menuju rumah kita, setiap langkah kaki kita Allah jadikan semakin bertambah iman dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Iman yang paling sempurna, yang paling tinggi, yang paling benar tidak lain adalah imannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau langsung bertemu dengan Allah, maka sejarah Isra Mi'raj dikatakan oleh ulama, Isra Mi'raj adalah rihlatun wa dhiyafatun la mathila lahuma. Rihlah, satu jalan-jalan, tentunya jalan-jalan bukan jalan-jalan yang biasa. Rasulullah melihat surga, melihat neraka, bertemu para anbiya wal mursalin. Dan yang terbesar adalah dhiyafah, jamuan, bisa langsung bertemu dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk minal anbiya wal mursalin wal malaikah yang bertemu dengan Allah langsung kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan iman terbaik adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perintah yang juga langsung diberikan dari Allah kepada baginda Rasul adalah sholat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maudhi'us sholati fid din ka maudhi'ir ra'si fil jasad." Kedudukan sholat di dalam agama itu seperti posisi kepala pada tubuhnya. Mohon maaf jika ada manusia yang mungkin tidak punya 2 tangan, masih dimungkinkan hidup. Seseorang tidak punya 2 kaki, mungkin masih bisa hidup. Ataupun tidak punya 2 kaki, tidak punya 2 tangan, masih bisa hidup. Tapi mohon maaf, kalau ada manusia tanpa kepala, maka pasti mati. Begitulah sholat dalam agama.
Seorang hamba yang tidak mau sholat, bagaikan dia seperti tidak Islam. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Makna lebih luasnya, seorang manusia tanpa kepala pasti menakutkan. Kalau dalam bahasa Jawa, wetin. Berarti seorang ayah yang tidak mau sholat akan menakutkan bagi anak-anaknya. Seorang suami yang tidak mau sholat pasti akan menakutkan bagi istri-istrinya. Seorang istri yang tidak mau sholat akan membawa ketakutan bagi suaminya. Seorang pemimpin yang tidak sholat akan menjadi ketakutan kepada bawahannya. Karena apa? Tidak ada kontrol jiwa. Sejalan dengan Allah berfirman dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan itu tidak perlu kita cari, tapi otomatis dari Allah. Kalau sholat kita benar sesuai syarat rukunnya, melatih diri untuk khusyuk, maka yakinlah Allah yang akan mengontrol jiwa kita. Mungkin kita punya masalah, tapi Allah selesaikan dengan baik. Itu karena buah dari sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat 5 waktu yang biasa kita kerjakan, seolah-olah karena itu secara syariat satu kewajiban yang jika kita tidak lakukan berdosa, itu menjadikan masalah bagi diri kita, problem bagi diri kita. Sebenarnya sholat itu apa? Sholat itu adalah identitas diri kita, status permanen kita, jati diri kita. Siapapun kita, apapun jabatan kita, seberapapun kayanya kita tetaplah Abdullah, hamba Allah. Dan itu Rasulullah suka, Rasulullah senang, Rasulullah bangga disebut Abdullah. Satu saat Rasulullah berkumpul dengan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa. Ditanya oleh Allah, ya Ibrahim, man anta? Nabi Ibrahim menjawab, ana khaliluka ya Rabbi. Wa man anta ya Musa? Ana kalimuka ya Rabbi. Wa man anta ya Isa? Ana ruhuka ya Rabbi. Rasulullah Muhammad ditanya Allah, wa man anta ya Muhammad? Anal yatim abduka ya Rabbi. Siapa kamu Ibrahim? Aku kasihmu ya Allah. Maka kalimat Nabiullah Ibrahim jangan sampai dikatakan sombong, tapi ini bentuk syukur Nabiullah Ibrahim. Tahadduts bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Siapa engkau Musa? Musa menjawab, saya seorang nabi yang pernah engkau langsung mendahului saya ya Allah. Engkau langsung berbicara dengan saya. Engkau siapa wahai Isa? Aku adalah ruh yang diisnadkan, yang disandarkan denganmu ya Allah. Nabiullah Muhammad ditanya Allah, siapa engkau Muhammad? Aku seorang hambamu ya Allah. Rasulullah tawadhu'nya mengatakan beliau sebagai hamba Allah. Itu adalah jawaban tertinggi dari seorang hamba. Maka ciri khas seorang hamba yang benar yaitu tawadhu', ta'zim kepada Allah, ubudiyah, kumawulo kepada Allah. Dengan cara apa? Tidak lain yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita, sholat kita adalah ciri khas kita menyatakan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita rubah mindset kita.
ketika menjadikan sholat satu problem, satu masalah, satu kewajiban yang berat, sehingga kadang-kadang kita meninggalkan sholat. Kita rubah mindset. Berapapun, bagaimanapun nikmatnya orang yang tidak mau sholat, nikmatnya orang yang tidak mau puasa, nikmatnya orang yang suka bermaksiat, yakinilah bahwa itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati adalah kita diberikan Allah, bisa sujud kepada Allah, dan itu nikmat terbaik bagi kita sebagai hamba Allah. Dan yakinlah ketika kita bertemu Allah nanti, kenangan yang terindah, kenangan yang terbaik adalah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sujud, dalam hati kita katakan, syukran laka li hadhihi ni'mah ya Allah. Aku bersyukur Engkau takdirkan aku menjadi orang-orang yang ahli sujud ya Allah. Maka untuk itu jadikan benar-benar sholat ini bukan hanya kebiasaan, rutinitas, bahkan problema kita, karena itu kewajiban, tapi jadikan sholat adalah benar-benar bentuk penghambaan terbaik, takzim kita yang mengaku sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah, dadi kawulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu menjadikan kita menjadi ahli sholat, terutama sholat jamaah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله تعالى ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله لم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.